Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kita sudah bersama Kak Eva nih. Nih kita akan sedikit mengulik nih gimana cara berbisnis Kak Eva ya. Tadi kita juga udah lihat tuh beberapa produk-produk yang dipasarkan oleh Kak Eva. Sebelumnya kita sapa dulu. Kak Eva sehat ya? Alhamdulillah. Kak Eva sebelumnya perkenalan dulu dong. Kak Eva ini siapa nih Kak Eva? Biar teman-teman nanti jangan tanya lagi itu Kak Eva mana Ya, gitu. saya itu Eva. Eva ya. Nama aslinya memang Eva. Emang Eva. Eva Puspita Dewi. Eva Puspita Dewi. Asli dari mana Kak Eva? Dari Garut. Dari Garut. Oke, langsung aja nih Kak Eva. Tadi kan kita udah ngelihat nih beberapa produk-produk yang ada di Kak Eva ya. Eva's Collection. Nama brandnya. Nah, sebelumnya Kak Eva ini memulai bisnis itu sejak kapan? Kalau bisnis, saya dari SMA, Kang. Dari SMA dulu. Awal pertama kali bisnis apa Kak Eva? Saya jual sweater untuk komunitas, untuk grup Oke. olahraga, basket, Oh, voli gitu. jadi memang dari dulu udah mulai belajar bisnis dari SMA. Saya lebih suka mandiri aja. Lebih suka mandiri ya, cari uang sendiri aja Ya, sih ya. kayaknya enak kalau ternyata punya duit, nggak harus minta-minta dulu gitu sih. Oke, jajan bebas ya Kak Eva ya. Enak minta dulu nggak dikasih, sakit hati. Oke, terus perjalanan secara singkat bisnis Kak Eva seperti apa nih? Boleh diceritain nggak Kak Eva? Bisnisnya lah. Bisnisnya Ya. Bisnis dari ini atau bisnis basic pertama? Basic pertama, secara singkatnya apa dulu? Saya dulu terkenal dengan teteh lepis. Teteh? Teteh lepis. Teteh lepis. Karena yang saya jual produknya berbahan jeans atau lepis ya. Oke. Bahan kain lepis. Jeans. Jeans, makanya dipanggil teteh lepis. Nah, teteh jeans, teteh lepis. Oke. Itu saya sebagai supplier. Untuk Oke. beberapa toko di daerah Garut. Oke, itu awalnya dulu. Terus merambah ke bisnis yang lain-lain. Kalau ngomong gitu. Enggak. Sebenarnya Kak Eva dulu ini mulai terjun ke bisnis, serius di bisnis tuh karena apa? Ada hal apa itu motivasi? Saya dulu itu memang tulang punggung walaupun sudah menikah. Oke. Saya tulang punggung keluarga karena ya nggak usah disebutin kenapa ya kan. Pada intinya saya harus bertanggung jawab kepada anak-anak saya. Kenapa? Ini mohon maaf Kak Eva. Ya. Cerai? Kan, enggak, dulu sebelumnya belum. Oh gitu. Belum. Tapi karena memang kenapa saya sampai pengen memberdayakan para perempuan karena saya ngalamin sendiri kan ketika posisi jadi seorang istri itu membingungkan. Kita harus survive. Jadi ibu tuh harus kuat, ya kan? Harus gendong anak, tapi harus ngasih makan. Makannya dari mana kalau nggak ada yang kerja? Sedangkan pasangan hidup kita itu kadang-kadang tidak semua beruntung. Tidak semua perempuan beruntung dapat suami yang kerja. Kan? Jadi tapi perempuan kebanyakan kuat di situ. Posisi perempuan itu kuat. Gitu. Ini sekaligus nih buat teman-teman di luaran sana yang perempuan-perempuan yang nggak selalu mengandalkan suami ya Kak Eva ya. Khawatir kalau misalkan dapat suami yang seperti Kak Eva bilang tadi ya. Mungkin lebih gini Kang. Motivasinya itu kita itu tidak selalu hari ini dan besok itu sama. Oke. Ya, ketika hari ini suami kita kaya, besok tiba-tiba bangkrut, atau ajal kita menjemput, apa kita harus bilang karena suami saya nggak ada, saya nggak makan? Nggak bisa seperti itu kan? Kita harus bilang semua manusia dikasih rezeki, apalagi perempuan yang dia dari perut aja sudah dikasih rezeki anak. Anak itu bisa tumbuh di perut yang kita nggak tahu makanannya dari mana karena kita udah dikasih rezeki Kang. Makanya jangan pernah putus asa sama para perempuan yang kadang-kadang selalu alibi tentang ya karena nggak punya modal, itu nggak bisa seperti itu, menyerah dengan nggak punya modal. Tapi orang-orang itu terpaku di situ
Karena kurang yakin kepada sang pencipta, itu aja buat saya sih. Tadi Kak Eva bilang pemberdayaan perempuan gitu ya. Jadi memang apakah itu jadi titik balik? Ini mohon maaf nih, sangat. Ini mohon maaf ini kalau misalkan Kak Eva berkenan. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa Kak Eva. Kenapa sampai sebegitunya Kak Eva lebih ke pemberdayaan perempuan? Kenapa dengan Kak Eva tuh ada masa lalu apa sebenarnya? Tadi kan sudah tercit sedikit ya. Apa tuh? Ada kan? Ada orang itu nggak usah dijelasin tapi bisa ngebayangin. Oh iya, tapi kan teman-teman di luar sana tidak seperti yang semua orang kita pikirkan, Kak Eva. Jadi kan gini Kang, saya itu tinggal di kampung. Oke. Saya termasuk dari keluarga berada. Oke. Tapi nggak semua orang tua berada terus anaknya bisa beruntung. Oke. Dengan prinsip hidup saya dari kecil memang bahwa mandiri itu lebih enak, mengandalkan diri sendiri itu memang enak, bukan cari kebebasan, tapi lebih ke harga diri. Saya sebagai manusia dikasih akal pikiran, sama Tuhan dikasih hati, kenapa sih nggak kita bangun, motivasi diri kita. Apa yang terjadi sama saya tidak harus menghentikan kehidupan anak-anak saya. Artinya saya harus hidup dong untuk anak-anak saya, ya kan? Di situ lihat dari kebiasaan perempuan di Indonesia, terutama di Sunda, ya. Karena saya orang Sunda, saya punya anak-anak perempuan semua, Kang. Oke. Ada berapa Kak Eva? 3 ya, perempuan semua? Semua, dan yang laki-lakinya meninggal. Oke. Nah, saya perempuan di sini sebagai ibu, otomatis ketika something wrong terjadi, perpisahan atau apapun, nggak harus perceraian kan? Ada juga suaminya yang sakit kan? Betul. Tapi mereka harus dituntut harus makan, masa gara-gara suaminya sakit anaknya nggak makan? Dan kebanyakan yang terjadi akhirnya banyak peminta-minta. Saya bukan nggak merendahin, tapi mungkin karena belum termotivasi aja bahwa diri kita itu lebih berharga loh. Jadi sebenarnya Kak Eva lebih ke mengajak perempuan-perempuan di sana yang sebenarnya bukan hanya karena suaminya meninggal, enggak ya, tapi suaminya ada yang mungkin belum beruntung seperti suami orang lain. Secara ini ekonomi ya, faktor ekonomi ya. Dan Kang, maaf, saya potong, bukan termotivasi dengan diri saya sendiri, justru saya melihat ibu-ibu keseharian di sana itu ngedorong lilin dengan beratnya, itu masih pagi buta. Luar biasa. Aku lihat perempuan loh, dia punya suami, mereka punya suami. Tapi ternyata kalau kita lihat dari apa yang terjadi dari masa lalu saya dan sampai sekarang, perempuan itu kurang diakuin peranannya, makanya saya di sini pengen ngebuktiin. Ini sebentar nih, mohon maaf Kak Eva. Kak Eva begitu menggebu-gebu ya kalau misalkan berbicara tentang pemberdayaan perempuan nih. Ini kalau boleh tahu seberapa membekas di Kak Eva sampai sebegitunya tuh pengalaman. Bolehlah sedikit Kak Eva. Sebenarnya apa yang terjadi Kak Eva? Ini kan kayak semacam motivasi ya buat orang lain, karena mungkin di luaran sana tuh Kak, ada yang mungkin persis seperti Kak Eva. Mana tahu nanti dia ngelihat jadi kan bisa bangkit kembali. Jadi kayak ada semacam tips lah. Tapi sebelum ke tipsnya itu, Kak Eva dulu sebenarnya apa problemnya itu apa? Problemnya ya. Ya saya dulu yang tadi saya bilang, saya sebagai kepala keluarga tapi punya suami. Maksudnya sebentar, maksudnya itu suaminya nggak menafkahi? Ya karena memang kondisinya nggak kerja, gimana ya, maaf ya, saya pengen itu nggak usah dibahas lah. Tapi yang saya perkuat itu ketika memang dari akhirnya ada perceraian. Perempuan itu maaf banyak dibohongin, banyak disakitin, tapi mereka dituntut harus selalu bisa survive, terus jaga anak. Berarti Kak Eva pernah merasakan benar-benar dari titik nol banget ya? Bukan nol, saya malah minus. Minus ya? Saya itu dulu pengusaha sampai saya punya butik 3. Kalau saya harus cerita itu ya, yang jeans? Iya, bukan jeans, itu semua fashion ya. Saya bikin fashion, Eva's Collection. Itu saya sudah sampai punya butik 3 di Garut Plaza.
Tapi ketika memang kehamilan terakhir itu memang saya sudah lemah. Ketika saya melihat ya udah ini mungkin peluang buat suami, oh ya udah aku serahin nih usaha saya. Saya jalan karena kita kan saling percaya. Disitulah titik baliknya, ternyata orang yang kita percayai pun belum tentu bisa ngejamin. Jadi yang harus ngejamin itu diri kita sendiri. Awal mulanya di situ. Ya, terjadi pengkhianatan, duit kita habis, malah berbalik hutang, Kang. Saya ditinggalin hutang, toko-tokonya juga sudah dijual. Boleh tahu berapa Kak Eva dulu ninggalin hutang tuh berapa banyak Kak Eva? Ya ada yang maaf ya, saya sampai ketemu sama ini tiba-tiba ada rentenir ngambil kalung saya. Waduh, itu sampai separah, sampai kalau dibilang saya lagi hamil sering pingsan. Saya sudah malu ketemu orang. Anak-anak saya pernah ada di titik terendah. Ketika kita kesusahan, kita cuma nunggu. Kita pernah ada di posisi ya udah kita kan punya orang tua yang ada ya, tapi nggak bisa Kang. Ketika memang di luar itu tekanannya beda ke kita. Tekanannya kita tuh memang harus mandiri, harus kita kalau pengen dihargai ya kita harus mengandalkan diri kita. Jadi apapun sebenarnya problem yang ada di diri kita itu penyelesaiannya diri kita sendiri ya Kak Eva ya? Ya, jadi mau nggak bisa naruh harapan ke orang, nggak bisa ya? Saya bilang waktu saya jadi pembicara di acara Cianjur ya, dan di Garut itu banyak sekali alhamdulillah teman-teman termotivasi yang sudah punya utang banyak gara-gara suaminya. Itu termotivasi itu Kang. Yakin sama Tuhan ketika kita memang ridho dengan apa yang Allah takdirkan dan kita tidak lepas dari tanggung jawab, kita action, kita melakukan, artinya ada usaha, ada doa. Doa dan usaha itu harus seimbang. Jangan sampai doa tapi kita nggak mau nggak ada usaha ya. Mana gitu kan. Tapi jangan sampai lupa, karena semua juga sudah ada garis takdir yang itu menjadi kita ada, tahu nggak lo Kang? Apa? Jadi law of jadi kita afirmasi diri kita bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita, dan itu jadi doa Kang. Itu benar, diri kita itu berharga, diri kita itu baik, diri kita itu pantas, diri kita itu memang menarik banyak rezeki. Itu memang harus dari diri kita Kang. Nggak bisa kita ngandelin Kang Zul, aku belum makan. Kang Zul lagi sibuk, terus aku nunggu sampai kapan kalau orang sibuk? Nah itu jadi salah satu motivasi juga kan. Sampai sebegitu kuatnya ya, itu kayak jadi prinsip Kak Eva ya. Dan itu yang di-sharing ke teman-teman perempuan yang di luaran sana Kak Eva ya. Jadi tapi tetap bisnis ya, jadi berusahanya itu konteksnya bisnis di Kak Eva ya. Ya iyalah, kalau kita nggak bisnis, nggak ada keuntungan, ya teman-teman mau makan apa dong, masa kita kerja. Kalau bisnis itu cari keuntungan ya, cari keuntungan. Nah, keuntungan ini kita sharing untuk mereka. Ya kan istilahnya gini Kang, aku punya penghasilan, aku sampai pernah jual 2 mobil untuk ngebantu UKM Kang. Jadi dari titik terendah aku naik itu, Kang, istilah kata haruslah jadi pohon korma. Ditanam semakin dalam itu semakin bagus. Jaknya kuat, tumbuhnya kuat. Tuh, jadi buahnya pun wah ya kan, enak ya, bermanfaat ya kan. Nah jadilah seperti itu, jadilah pohon korma, jadilah korma gitu. Kita itu manis buat orang-orang. Manis itu artinya ketika orang memang butuh kita, kenapa sih jangan sampai bilang kita nggak bisa membantu. Bantulah, karena Allah itu, kenapa orang itu datang ke kita minta bantuan, karena Allah nitipin itu ke kita. Jangan sampai ditolak loh ketika orang minta bantuan. Ya sekecil apapun dibantu. Jadi sebenarnya Kak Eva ini kayak sampai benar-benar dari titik nol banget dan bangkit sendiri. Minus ya. Harus bayar utang ke rentenir, dan itu pun utang saya. Saya harus bayar utang ke bank. Saya kehilangan toko-toko saya. Minus ya, kan? Minus benar. Dan kemudian bangkit bisnis lagi ya Kak Eva ya. Saya kerja dulu Kang. Jadi sempat kerja dulu. Jadi saya kerja di Dekopin, di provinsi. Ya saya hanya sebagai kalau di film pemeran pembantu lah. Membantu ya. Tapi karena saya nggak pernah menyerah untuk
apa sih ngebuktiin kalau saya itu bisa kerja, saya itu bisa melakukan yang terbaik, dan itu bisa menjadi motivasi juga kan. Betul. Lakukan yang terbaik buat siapapun, karena nilainya itu ada di Tuhan, ada di Allah. Jadi kalau sudah memberikan yang terbaik, nggak usah minta dinilai sama manusia. Nanti juga itu akan kayak karma ya, karma baik, seperti tanam ya, apa yang kita tanam itu yang kita nanti ambil. Jadi memang intinya itu yakin aja ya Kak Eva ya, yakin ke diri sendiri dan nggak berharap ke orang lain ya, usaha maksimal aja. Dibataskan. Jangan kemelekatan, berharap cukup sama Tuhan. Ini yang kebanyakan orang tuh Kang, baper ke manusia itu untung nggak sih? Iya sih. Nah Coba, ini aku baper sama Akang, Akangnya aja nggak peduli sama kita. Iya Kalau sih. baper tuh sama Allah aja, sama Tuhan aja, sama Tuhan kita baper. Nih, betul, kenapa kita begini? Mungkin kalau kita baper sama Tuhan, ada yang salah kali ya kita. Ya, jadi kayak introspeksi selalu ya. Oke. Jadi kita nggak punya waktu untuk mikirin kesalahan orang kan. Tapi kalau kita mau mikirin kesusahan orang itu oke kan? Oke. Setidaknya itu bisa menjadi bahan rasa syukur kita, karena kita di posisi yang lebih baik dari orang-orang di sekitar gitu. Ada yang ternyata ada yang lebih menderita dari kita. Jadi jangan selalu bilang nih saya korban, nih saya paling menderita. Saya enggak seperti itu. Dari dulu saya nangis, pernah ada di titik bawah, saya bilang ya saya minta ridho. Dan saya ridho dengan apapun yang Allah kasih untuk saya, karena yakin dengan sepenuh hati itu pasti membawa hikmah, pasti ada kado yang indah nanti yang Allah kasih buat amin kita. Amin. Oke, Kak Eva, jadi kayak ini sengaja kita nggak usah terlalu dalam banget lah ya, karena memang lewat-lewat ya sekilas aja lah ya. Tadi paling tidak itu kan udah jadi motivasi lah buat teman-teman, kalau misalkan ngelihat tayangan ini bisa jadi inspirasi lah. Jadi jadi wanita yang memang benar-benar harus berusaha. Jadi jangan mengandalkan suami. Karena kita nggak tahu ya Kak Eva ya, ini menarik sekali ini. Sewajarnya saja ya. Minta tanggung jawab suami sebagai motivasi. Tapi tetap ada usaha. Sebagai niat baik. Tetap Kang, tergantung niat kita. Iya betul. Niat kita baik, ingin membangun suami kita supaya lebih bisa berdiri, lebih bisa istilahnya jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan Allah kasih dengan melihat kita gerak. Karena kebanyakan cuma ngomel doang, yang ada berantem kan? Iya benar. Tapi kalau kita gerak, insya Allah suami kita menjadi malu ya. Iya betul. Cewek aja bisa. Oke. Kak Eva, ini terakhir nih Kak Eva. Kalau boleh dikasih tahu nih perjalanan dari titik minus kemudian bangkit pelan-pelan. Sekarang ini apa aja nih yang sudah Kak Eva rasakan, kayak semacam ini loh yang udah saya dapatkan dari proses. Boleh nggak dikasih tahu apa aja nih? Jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan berkenan Kak Eva, apa aja nih? Ya nggak apa-apa. Baik materi gitu loh Kak Eva. Apa aja nih Kak Eva? Materi dan kasih sayang banyak orang itu udah saya dapatkan. Udah ya. Jadi saya ada di rumah ini walaupun saya ngontrak ya, saya bilang ini ngontrak Kang, tapi luar biasa ini mudah. Ini ngontraknya lumayan ini teman-teman. Jadi ini berapa per tahun Kak Eva? Ini dikasih bonus lagi jadi 38. Sebetulnya tawarannya 50 juta guys. Tapi dengan semua ini tuh saya bilang banyak ya ngeluarin duit, kita ternyata jadi nggak ngeluarin duit. Betul. Karena kayak ngebantu kemudahan orang ya. Kalau untuk materi, aduh Kak Eva udah lah ya, udah kembali lah ya. Mudah-mudahan semuanya udah lebih ya. Terus sekarang apa nih harapan ke depan Kak Eva tuh apa? Ya saya nggak mau terputus hanya di EVAS. Oke. Hanya saya pengen ada EVAS yang lain yang bisa ngebantu. Nanti berikutnya kita punya generasi ke bawah, mudah-mudahan tidak ada yang sesusah orang yang pernah saya tolong. Tapi kalaupun itu ada, harus ada yang melanjutkan ini gitu. Kenapa saya pengen ngajak teman-teman selalu ada sharing tausiah ya sedikit. Orang yang berputus asa itu jangan diponis, apalagi orang-orang yang sudah bersalah,
maaf ya Kang, misalkan kita ada di komunitas X apa gitu, Iya. misalkan apa gitu ya Kang ya, itu jangan pernah memvonis mereka, tapi niatkanlah 1-2 orang bisa terjaring, kita bangun mereka, ya alhamdulillah kan. Kita harapannya nggak, ya pengen semua tapi kan nggak mungkin. Setidaknya 1-2 orang bisa kita selamatkan, punya masa depan lebih baik gitu. Saya itu nyongkel Kang, bukan ngebantu orang yang udah ada. Satu, nyongkelin orang yang masih orang kebingungan, kita kasih jalan. Udah kamu bikin ini, enggak gitu Kang. Oke, ini luar biasa banget nih teman-teman semuanya. Nih ketika kelupaan nih Kak Eva, tadi kita sempat ngobrol nih. Ini ada satu hal yang menarik, nggak apa-apa deh kita tambah ya teman-teman. Jadi bukan yang terakhir nih, kita tambah sedikit durasinya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, agak panjang ya. Cara berbisnis singkat saja Kak Eva. Ini cara berbisnis Kak Eva yang unik nih, kasih tahu ke teman-teman nih. Buat produk cari pasar atau cari pasar buat produk. Nah ini fokus teman-teman nih. Silakan Kak Eva. Ya, bikin pasar. Oke, itu gimana? Cara Kak Eva tuh seperti apa? Jadi bahasanya kita harus punya keahlian di situ. Keahlian dengan banyak mengenal potensi daerah, mengenal kemampuan atau berbagai macam kerajinan. Artinya di situ kita harus, ternyata ilmu ya yang bisa membawa semuanya itu lebih ringan. Hidup itu dengan ilmu lebih mudah kan. Di situ ilmu saya berbalik. Kalau biasanya produk saya tawarkan jual-jual itu kan capek kan. Tapi kalau kita nawarin sistem bisnis atau kebutuhan mereka itu apa, yang kita buatkan. Jadi kita pastiin pasar, dan pasti dengan cerita yang kita bukan menjual cerita. Artinya kita buktikan, misalkan saya datang nih, ada peluang, kan pemerintah memberikan semua kelonggaran Kang, kemudahan. Kenapa nggak kita manfaatkan? Kita sinergikan dengan kebutuhan pemerintah, kita sampaikan bahwa kita bisa bikin. Tolong dibantu untuk marketnya aja. Dan kita bukti, jangan gini, kita minta market, kita minta pasar, tapi kita nggak bisa apa-apa, ya sama aja. Gitu Kang. Cara bisnis saya itu pastiin pasar, kita berdayakan. Jadi produk yang dibikin sudah ada pasarnya? Harus. Jadi nggak ada produk yang sia-sia? Jangan. Oke, ini menarik kan teman-teman. Jadi ini semuanya bisa diterapkan di segala jenis bisnis ya Kak Eva ya? Gimana peluang pasarnya aja. Jadi kita peluang pasarnya yang kita. Ini misalkan kita datang ke daerah mana nih? Oh ini kebutuhan di sini itu. Misalkan kalau di kuliner ya. Oh ternyata suka ada rengginang. Ya udah kita bikin dong teman-teman itu rengginang misalkan ya, berdayakan. Tapi kan nggak semua di situ, nggak mentok di situ. Yang lebih menarik apa? Cari lagi pasar lain. Pasarnya bukan kita bawa ini, mau nggak ini? Kebanyakan nolak Kang. Iya benar. Ibu atau pemerintah ini butuh apa? Nah kita tunjukkan di situ juga kita punya kemampuan. Siapa tahu memang kalau rezeki kita itu ternyata kebutuhan mereka itu belum ada yang handle. Gitu Kang. Oke Kak Eva, terima kasih banyak nih, tipsnya luar biasa nih buat teman-teman dari wanita yang bangkit dari minus. Ya, titik minus bukan titik nol teman-teman. Jadi kalau ada Jogja tuh titik 0 kilometer, ini titik minus. Itu nggak ada di Indonesia, adanya di Kak Eva. Oke, terima kasih Kak Eva, sehat selalu, semoga menginspirasi buat teman-teman dan tetap semangat, selalu memberi manfaat buat banyak orang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.